membuka mata saya, ternyata negara saya sedang tidak baik-baik saja. Kalian harus nonton, guys. Melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan, sedangkan krim abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat seperti saya dan Marcel, kita memerangi sesuatu yang abal-abal, tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan. Semuanya minta dari sekarang, jangan nanti dikembalikan, minta lagi. Ini juga seperti mendikte kejaksaan. Jadi polisi dan kejaksaan didikte. Saya pikir tidak ada rakyat di atas rakyat lain. Ya semua sama, tidak ada perlakuan khusus. Apalagi saya, kalau ada yang bilang saya luar biasa, saya ini rakyat biasa. Kalau saya ini luar biasa, saya nggak sampai kasus seperti ini punya. Saya ini orang biasa, dokter biasa, mungkin dokter daerah biasa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Untuk itu, saya meminta dengan sangat dengan pihak kepolisian, khususnya untuk Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, dapat memberikan kebijaksanaan dengan mengedepankan rasa keadilan, sehingga jika memang tidak memenuhi unsur pidana dalam perkara ini, dapat dihentikan. Di samping itu, terlihat jelas ada sesuatu yang terkesan dipaksakan jika mendengar keterangan dari saudari KP bahwa ini ada P19 berkali-kali. Ada apa berkali-kali dikembalikan? Jika memang tidak layak naik, saya memohon agar tidak dipaksakan, karena masalah ini adalah masalah edukasi, dan ID sendiri juga setuju bahwa ini adalah masalah edukasi, bukan masalah pidana. Masih banyak masalah lain yang lebih penting diurus oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada judi online, ada banyak, ada tembak-menembak, ada banyak, dan masalah ini masalah sepele banget yang nggak penting harus diurusin sampai 2 tahun seperti sekarang. Dan dari azas, saya ketika berbicara saran seperti tadi, saya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen, untuk kepentingan masyarakat. Halo Sobat Fakta, Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard adalah pembongkar sesuatu yang abal-abal. Awalnya Dr. Richard membongkar krim abal-abal, dan dia pun dilaporkan ke polisi dan sempat terciduk di penjara, tetapi kemudian keluar. Dan kali ini Dr. Richard juga membongkar soal abal-abal, perdukunan abal-abal. Tujuannya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak banyak masyarakat yang tertipu dengan aksi dukun. Hal ini dilakukan Dr. Richard karena juga merasa senasib dengan Marcel. Tetapi Dr. Richard saat ini terancam pidana, guys. Dia pun menggelar konferensi pers dan terus melakukan pembelaan, dan bahkan Dr. Richard mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena itulah dia minta pendampingan pengacara dari Rumah Pancasila, pengacara senior, dan juga ahli-ahli ITE diundang ke podcastnya. Dia melakukan perlawanan dengan cara lain, dengan mengedukasi masyarakat lewat podcastnya. Dia juga sempat mengatakan bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Dalam story-nya, Dr. Richard juga tampak menangis, tidak bisa menahan kesedihan melihat keadilan dan hukum yang menurut dia tidak sesuai dengan jalurnya di negeri ini. Nah, bagaimanakah Dr. Richard yang juga kemudian ngetak melaporkan podcast itu agar juga didengar oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dan juga Div Humas Polri, kemudian juga Polda Metro Jaya yang juga di-tag oleh Dr. Richard. Bahkan ada para netizen yang membuat petisi untuk mendukung Dr. Richard karena mereka merasa bahwa Dr. Richard ini memberikan edukasi, kok akhirnya malah terkena pidana dan terkena penjara. Itulah protes Dr. Richard. Nah, bagaimanakah selengkapnya Dr. Richard yang sedih dan akhirnya sampai menangis? Kita simak saja apa yang dikatakan Dr. Richard
dalam Instastory-nya kali ini yang dikutipkan oleh Fakta Bang Pin. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Spesial banget nih. Hai, ada Rumah Pancasila sudah datang. Pancasila, siap. Thank you Bang. Bang, kalau Marcel nanti di penjara Bang, Oh siap, siap bantu. mungkin nggak Bang? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Oke, sip, mantap. Wah, Gimana kalau kita laporin balik Bang? bisa laporin balik, tapi harus dilihat dulu data-datanya fakta seperti apa. Oh, jadi kalau saya dengan Marcel tenang aja lah Bang ya? Ya, betul. Aman ya? Aman. Sip, mantap. Siap. Guys, baru pulang podcast dan ternyata dari semua tamu podcast saya semuanya keren-keren, dan ada yang satu yang saya tayangin langsung malam ini juga, dan itu keren banget informasinya dan semakin membuka mata saya. Ternyata negara saya sedang tidak baik-baik saja. Kalian harus nonton guys. Sampai melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan. Sedangkan krim abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat seperti saya dan Marcel, kita memerangi suatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan. Saya bilang UU ITE itu pasal karet. Setiap pasal di semua undang-undang bisa jadi karet. Makanya contoh bisa Amerika. Pencemaran nama baik mereka masukkan ke perdata. Betul. Anda dirugikan, Anda gugat. Tapi Betul. bukan memenjarakan orang. 311 itu adalah delik aduan. Aduannya absolut. Contoh kasus ketika Pak dicemarkan nama baiknya, kasus Gurita Cikeas. Ini pertanyaan saya nih, kenapa kasus Kartika Putri pelapornya ada Dwi Putra dan saya bisa naik jadi tersangka? Nah, saya tidak masuk. Iya, saya nggak tanya, saya tanya kamera. Di Kominfo sendiri bilang bahwa perusahaan nggak bisa. Tidak. Dia harus orang persorangan. Berarti asosiasi nggak bisa? Nggak bisa. Asosiasi Dukun Indonesia Organisasi nggak bisa. Tapi LP-nya diterima. Paling kalau cuma misalnya menghina. Heeh. Misalnya bodoh, anjing, bajingan, dan kawan-kawan. Kagak. Itu bukan ITE. Kalau pembatasan tuh misalnya contoh, story. Story itu ada pembatasan. Tidak semua orang bisa. Dan dibatasi oleh waktu. Pak, kasus saya ini story, Pak. Saya tuh bisa nyebabin kanker kulit loh. Hati-hati loh. Terus kalau Pendapat ahli Kominfo, ahli ITE. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Kalau masuk, spesial banget nih. Hai, ada Rumah Pancasila sudah datang. Pancasila, siap. Thank you Bang. Bang, kalau Marcel nanti di penjara Bang, Oh siap, siap bantu. mungkin nggak Bang? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Oke, sip, mantap. Wah, Gimana kalau kita laporin balik Bang? bisa laporin balik, tapi harus dilihat dulu data-datanya fakta seperti apa. Oh, jadi kalau saya dengan Marcel tenang aja lah Bang ya? Ya, betul. Aman ya? Aman. Sip, mantap. Siap. Guys, baru pulang podcast dan ternyata dari semua tamu podcast saya semuanya keren-keren, dan ada yang satu yang saya tayangin langsung malam ini juga, dan itu keren banget informasinya dan semakin membuka mata saya. Ternyata negara saya sedang tidak baik-baik saja. Kalian harus nonton guys. sampai melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan. Sedangkan krim abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat seperti saya dan Marcel, kita memerangi suatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan